لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. أما بعد، عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات mu'minin wal mu'minat, insyaallah taala kajian kita pada malam hari ini menguraikan tentang detik-detik menjelang tutupnya tanda-tanda kecil kiamat. Ustaz, itu judulnya tentang Dajjal, Ustaz. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Subarkah tadi, waktu kita sangat tidak cukup bila kita ingin membedahnya. Maka alhamdulillah kita sekarang sudah ditolong oleh media. Silahkan beli paket, buka YouTube, nanti tulis Usma Media TV Channel, maka seluruh urutan kajian akhir zaman insyaallah taala lengkap ada di dalamnya. Maka menyimaklah seluruh kajian-kajian itu, insyaallah taala Bapak Ibu akan mengalami perubahan iman yang hebat sekali. Semangat hidup yang semakin menyala untuk menjadi manusia yang lebih berarti, lebih bermanfaat, lebih berguna, dan Bapak Ibu akan bergairah untuk menolong agama Allah insyaallah ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama sudah mengimani bahwa kita tidak percaya adanya ramalan kiamat. Itu sudah menjadi iman kita. Setiap ada yang mengatakan, siapapun orang yang mengatakannya kiamat akan terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat kita mengatakan berdusta kamu. Karena Allah telah menetapkan dalam Al-Quran, hanya Allah saja yang tahu kapan kiamat terjadi. Persis dengan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kapan kiamat, Nabi berkata, saya tak tahu. Mungkin ente yang bertanya lebih tahu. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu. Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Orang-orang itu bertanya kepada engkau tentang kiamat, kapan dia akan terjadi? Bima anta min dzikraha. Engkau selalu menyampaikan bahwa kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Ila rabbika muntahaha. Tugasmu hanya sekedar menyampaikan, tetapi Allah lah yang tahu kapan waktu tepatnya. Jadi ini sudah final. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan tanda-tandanya. Nah, di sini bagian kita. Ketika Rasul menceritakan tanda-tanda, tugas kita adalah membaca fenomena dan kejadian-kejadian yang ada, lalu melihat kesesuaian itu dengan tanda-tanda. Bapak Ibu yang kami muliakan, para sahabat telah beruntung karena mereka yakin bahwa mereka lah yang dimaksud dengan akhir zaman. Para sahabat sangat beruntung Pak Ibu, karena mereka yakin bahwa kiamat tak lama lagi. Kenapa mereka sangat beruntung? Dengan keyakinan mereka bahwa kiamat itu sudah sangat dekat, bahwa mereka yang dimaksud dengan akhir zaman, yang terjadi adalah mereka memaksimalkan umur yang ada pada mereka untuk menjadi manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan mereka, mumpung saya masih hidup, mumpung masih aman, umur yang ada mesti saya gunakan untuk mendapatkan nilai dan prestasi tertinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tampil secara total dan maksimal. Mereka menjadi manusia-manusia yang paling maksimal dalam berbuat kebaikan. Mereka mendampingi Rasulullah setulus hati. Mereka berjuang bersama Rasulullah sepenuh jiwa dan raga. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya melepaskan nyawa
dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berkorban harta memang benar-benar luar biasa, maka Allah puji-puji mereka dalam Al-Quran. Belum akan pernah ada manusia, dan mungkin tidak akan ditemukan manusia sehebat para sahabat. Iman mereka itu didapatkan dari yakinnya mereka bahwa kiamat sudah dekat. Ternyata lebih 1400 tahun berjalan setelah mereka meninggal dunia, yang diyakini mereka belum terjadi, Pak. Namun tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adanya di zaman kita. Sambil dan saking berpacunya menampakkan diri, maka hampir-hampir manusia lengah, dan mereka mengatakan, masih lama lagi. Mereka tak buka hati, mereka tidak membuka mata, tak dengar, tak membaca, maka mereka tak tahu, lalu berkesimpulan lama lagi. Mari saya buktikan kepada Bapak Ibu. Saat Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Muslim ditanya kapan kiamat, Nabi berkata, saya tak tahu. Ada tanda-tandanya bahwa kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Kalau tanda itu sudah muncul, ada, kata Nabi. Apa itu? Maka Nabi menjawab dengan singkat, saya katakan satu. Nabi berkata, Al-Qadil Allah Fatah wa antarul hufat al-murat al-'alat al-'asyah yatatawaluna fil bunyan. Apabila suatu kaum yang dulunya miskin dan kere, kalian lihat mereka miskin dan kere, saking miskinnya mereka tidak beralas kaki dan bertelanjang dada, dan usaha mereka paling banter hanyalah penggembala ternak. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, lalu menjadi raja-raja, sangat berkuasa, dan saling berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam pesan Nabi ini adalah, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka awas, itu pertanda jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Hadis Sahih Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa sebenarnya yang engkau maksud? Orang-orang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga. Mereka menjadi raja-raja, dan mereka memperindah dan memperhebat kota-kota mereka. Siapa mereka yang kaya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Sekarang fakta dan bukti menunjukkan, dan itu tidak terbantahkan, Pak. Dulu Jazirah Arab sebelum minyak bumi ditemukan, miskin, negeri yang gersang, tandus gurun Sahara yang luas, padang pasir yang tak bertepi, dan penduduknya memang miskin. Tapi Bapak Ibu, setelah minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab yang menjadi negeri terkaya di dunia, betul? Dan mereka pecah menjadi negara-negara terkaya: Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Oman. Coba lihat apa yang dibuat oleh negara-negara Arab ini, kota-kota besar mereka sedang berpacu-pacu dan berlomba-lomba membangun kota-kota terindah dengan gedung-gedung tertinggi. Betul Bapak Ibu? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, nah isyarat Nabi adalah, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Dan sekarang Pak, tumpang tindih Allah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda yang lain. Yang kedua, tanda yang lainnya apa? Yang kedua, dan itu terjadi sejak 2014. Nabi dulu berkata, la taqumu sa'ata yasilul furatu bi jabalin an dhahabin yaqtatilun nas 'alayh fa yuqtalu kullu mi'atin 99 fa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli yakuna ana alladhi anjum. Kiamat baru akan terjadi apabila kalian sudah mendapatkan kejadian di mana sungai yang mengalir di negeri Irak mengering total. Yaksirul Furat, sungai itu adalah sungai Furat atau Eufrat. Sungai terbesar di Timur Tengah itu Nil, Tigris, dan Eufrat. Sungai Eufrat ini pangkalnya atau ujungnya adalah Turki, lehernya Suriah, kemudian bodinya adalah Irak, ujungnya adalah Iran. Di bulan Februari pada tahun 2012, di majalah Amerika Serikat New York Times diberitakan bahwa sungai Eufrat sudah susut airnya 60%. Dan menurut peneliti dan para pengamat bahwa tahun 2014 sungai Eufrat akan kering total. Benar Bapak Ibu, Maret 2014 sungai Eufrat kering total.
Sampai hari ini sudah tidak mengalir lagi Sungai Efrat di Irak. Dan yang unik, apa kata Rasulullah, nanti manusia akan digemparkan dengan berita ditemukannya gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. George Walker Bush, masih ingat Pak dengan makhluk yang satu ini? Mantan Presiden Amerika Serikat. Beliau menyampaikan di depan Gedung Putih sebelum digantikan oleh Barack Obama. Apa katanya? Satelit kita telah menemukan adanya, satelit Amerika telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Lalu Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Padahal penjahat ya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, lihat ini apa yang kata Nabi. Sungai Efrat mengering dan diberitakan ada gunung emas dalam perut bumi Irak. Persis dalam hadis Nabi. Maka bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan darat mereka yang menyebar 10 negara teluk. Sebab apa? Demi persiapan melindungi gunung emas yang ada di Irak. Walaupun terjadi macam-macam manuver dan trik segala macamnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menerangkan pembuktian kepada Bapak Ibu. Yang ketiga, dan ini tidak terbantahkan, ini bukan cocokologi, yaitu ketika Rasulullah SAW mengajak Muaz bin Jabal jalan-jalan ke Tabuk. Tabuk itu dari Madinah Al-Munawwarah, naik mobil sendiri kita, ngegas terus bisa berhenti 8 jam sampai. Di daerah itu Rasulullah berkata kepada Muaz, "Hai Muaz, kau lihatlah daerah ini, kau lihatlah lembah itu. Apabila daerah dan lembah ini sudah bersalju, pertanda jarak ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat." Pertama kali dunia gempa. Arab yang tak mungkin turun salju, gurun Sahara yang panas, padang pasir yang luas. Tiba-tiba di 2009 turun salju untuk pertama sekali di Arab, tepat di Tabuk, Pak. Dan itu masih di bawah mata kaki ketinggiannya. Berseluncur dan berselancarlah orang-orang Arab turun dari mobil mereka. Mereka pun berguling-gulingan di salju saking euforianya mereka. 2011 salju di Tabuk sudah setinggi betis. Ini menjadikan Imam Masjidil Haram, Syekh Saud Syurim, mengumumkan dalam khutbah Jumatnya dengan suara yang bergetar, Mas Radio itu, "Hai umat Nabi Muhammad, apakah kalian menyaksikan ada tanda yang lebih terang benderang dari apa yang telah Allah kasih lihat kepada kita hari ini? Salju sudah setinggi betis, sudah setinggi betis di Tabuk." Rasulullah dia pun membacakan hadis Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Dan sekarang salju di Tabuk sudah melampaui 1 meter, Pak. Bahkan beberapa minggu yang lalu Masjidil Haram kita juga mulai diselimuti oleh salju. Itu yang ketiga, dan ini terbantahkan oleh Bapak Ibu yang kami muliakan. Yang keempat, yang terjadi menjelang kiamat, menjelang tanda besar kiamat, yang keempat adalah, ini juga demi Allah tidak bisa untuk dibantah. Menjelang kiamat terjadi, kalian akan kembali mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, jejak-jejak jahiliyah Yahudi dan Nasara. Hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Sekalipun mereka masuk ke kandang biawak, kalian pun akan ikut masuk ke kandang biawak. Maksudnya apa ya? Kalian akan mengikuti budaya, kalian akan mengikuti moral dan akhlak orang-orang Yahudi dan Nasrani nanti. Sehingga ketika orang Yahudi dan Nasrani melakukan yang paling tidak masuk akal, kalian ikut melakukannya. Sejak 2016, ketika Muhammad bin Salman mengambil alih tampuk kekuasaan di Arab Saudi dari tangan ayahnya, yaitu Raja Salman, sejak itu Muhammad bin Salman merubah Arab Saudi menjadi negeri liberal, negara yang sangat menjunjung tinggi syariat Islam, negara yang selama ini menjadi kebanggaan umat Islam sedunia, negara yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu syariat itu telah dicopot dan dilepaskan, bagaikan bulu-bulu ayam yang dirontokkan satu demi satu. Musik
sudah berlaku di mana-mana. Video tontonan di bioskop sudah dibuka resmi di mana-mana. Wanita laki-laki sudah boleh bersaing di pasaran bebas di mana-mana. Tempat-tempat wisata dibuka di mana-mana. Minuman-minuman memabukkan untuk beberapa kota sudah mulai dipersilakan, walaupun bahasanya itu non-muslim. Hotel-hotel sudah boleh dimasuki oleh pasangan laki wanita tanpa buku nikah. Acara demi acara-acara jahiliyah pun digelar. Konser-konser musik raksasa menghadirkan penyanyi-penyanyi dunia dilakukan. Dan yang paling memalukan kemarin menggelar acara Halloween dan juga membuka acara agenda besar, yaitu pertandingan bebas MMA wanita yang didatangkan petarung-petarung bulan wanita di atas ring dengan hanya menggunakan BH dengan celana dalam, berbulan puluhan ribu mata menyaksikan. Jadi itu orang Arab Saudi. Ini bukan menjelek-jelekkan sebuah negara, Pak, tapi ini sedang membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad dan akhir zaman yang terjadi di zaman kita. Ibadah Allah yang kami muliakan. Kemudian apa agenda-agenda yang terjadi yang juga tidak terbantahkan? Hanya Allah lah yang menjadi saksi tentang yang terjadi hari ini. Wallahi adalah detik-detik penutupan tanda-tanda kecil kiamat. Sebentar lagi kita akan menuju tanda-tanda besar kiamat. Kalau tanda besar kiamat yang terjadi, selesai sudah, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita isyaknya jam berapa? 2 menit lagi. Oke. Kita nanti isya dulu ya, Bapak Ibu. Kita isya dulu nanti, habis sholat isya kita lanjutkan sampai selesai. Setuju? Sampai jam berapa kita selesai? Terima kasih banyak, Pak. Bapak semangat, saya juga semangat. Ibu sampai jam berapa sanggup, Bu? Bagus, Bu. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu. Saya khawatir kalau saya lanjutkan lebih daripada seharusnya, saya sendiri yang ngomong di sini. Satu persatu ada pulang. Tapi kalau siang, saya percaya. Sampai sore Ustaz, saya percaya. Cuma kalau malam ngomongnya sampai subuh, dia sampai subuh, saya sendiri di sini. Baik, waktu isya sudah masuk. Mari kita laksanakan sholat isya dulu berjamaah. Habis isya nanti saya akan mengumumkan beberapa pengumuman, dan saya mohon kerjasama kita bersama-sama untuk bela Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala demi kebangkitan kejayaan kembali dinullah di akhir zaman ini insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita